Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang salat muria. Apa pentingnya salat muria? Kenapa salat muria ini penting kita kaji? Begini, salat muria dulu pernah eksis. Salat ini memisah antara Gunung Muria dengan Pegunungan Kendeng di selatannya. Jadi di utara ada Gunung Muria, kemudian di selatannya ada Pegunungan Kendeng. Pegunungan Kendeng ini adalah daratan Jawa. Dulu terpisah. Pada akhirnya, selat ini mengalami pendangkalan di Suluk Tambang Raras itu pada masa Giri geger dengan Mataram, itu ceritanya. Maka ada kerabat Giri yang melakukan perjalanan ke barat dari Giri Kedaton di Gresik itu sampai ke Pegunungan Kendeng di baratnya, persisnya di Prawoto. Nah, saat itu daratan medan di sebelah selatan Muria itu sudah menjadi rawa-rawa, karena sudah mendangkal. Tadinya selat lautan. Itu sekitar tahun 1600, 1700 itu sudah menjadi rawa. Nah, hari ini rawa-rawa yang berada di sebelah selatan Gunung Muria dan di sebelah utara Prawoto, di pegunungan di sekitar Prawoto, itu sudah menjadi area persawahan, sebagian bahkan menjadi tempat hunian. Nah, perubahan geografis ini penting ditandai. Supaya apa? Supaya kita tidak keliru mengidentifikasi jejak hari ini. Artinya, kalau ada pembacaan sejarah yang meragukan, apalagi berada di daerah-daerah yang dulunya berupa selat, ini bisa dibaca kapan kira-kira jejak itu mulai ada. Karena dulunya eksis sebagai lautan. Nah, yang memprihatinkan, penelusuran sejarah modern hari ini memutuskan bekas selat ini disimpulkan menjadi jejak penting pada masa lalu, yang kalau diukur tahunnya, peristiwa itu ada ketika tempat itu masih berupa selat. Nah, ini kan harus didudukkan. Bagaimana mungkin tempat yang tadinya selat masih eksis, tetapi hari ini diberitakan di sana adalah tempat penting pada masa lalu, yang kalau diukur tempat itu masih berupa lautan. Karena kondisi ini, karena hal ini, maka mengkaji Selat Muria menjadi penting, yaitu untuk mendudukkan, untuk meluruskan peristiwa pembacaan sejarah, penelitian sejarah. Nah, di video ini saya akan menunjukkan penampakan atau gambaran Selat Muria hari ini yang sudah berubah menjadi area persawahan itu. Saya ambil gambarnya dari titik bernama Gunung Kenong, itu ada di selatan Desa Prawoto, masih ikut wilayah Prawoto, tapi di ketinggian yang dari tempat ini kita bisa melihat dataran rendah di utara Prawoto, di barat Laut Prawoto, bahkan di barat Prawoto sampai di timur laut dari Prawoto sampai di daerah timurnya. Nah, dari video ini, dari video yang saya tunjukkan ini, kita menjadi tahu, kita punya gambaran bahwa daerah-daerah itu, yaitu daerah di sebelah selatan Kudus, kemudian di Kabupaten Demak, itu dataran rendah. Sehingga hampir mustahil kita menyimpulkan daerah itu adalah tempat penting pada masa-masa ketika selat ini masih eksis. Ini penampakan. Tonton terus video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari tempat kita berdiri, anggap begitu, kita bisa melihat ke depan. Di depan kita itu menunjuk arah utara, dan nampak di sana ada dataran rendah yang masih kelihatan sedikit berair. Itu adalah persawahan, daerah sawah yang dalam pemberitaan suluk tambang raras atau Serat Centini, jadi peristiwanya ketika Mataram bersitegang dengan Giri, itu masih berupa rawa besar. Itu diceritakan Rowo Wiyar Ler Kadya Samudra, rawa besar bak samudra, yang dulunya adalah samudra itu sendiri atau Selat Muria. Hari ini tempat itu sudah menjadi area persawahan, sebagian berupa hunian, yang dalam kondisi tertentu ketika curah hujan deras juga tergenang air, dan sangat mungkin tergenang air banjir. Itulah penampakan Selat Muria. Nah, dari sini kita punya bekal untuk membayangkan bagaimana Selat Muria itu eksis. Semoga bermanfaat.